pada pagi hari ini. Untuk itu mari umat Tuhan kita persiapkan kehidupan kita. Kita mau menyatu dengan Tuhan. Kita mau bangun hubungan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kita tidak mempersembahkan harta dan kekayaan kita saat ini, tapi kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
surga, layakkanlah hidup kami untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani, yang memimpin pujian, bermain musik, amat terlebih akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah tinggal di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa kegelapan, kuasa iblis yang coba mengganggu sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Bahkan umat-umatmu yang masih dalam perjalanan persiapan, percepatkan langkah mereka. Tibakan di tempat ini, satukan hati kami, pikiran kami, untuk sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama daripada Tuhan. Inilah segenap hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan di dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat datang kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah di hari Minggu ini. Bahkan ada tamu-tamu ya dari Ngadong. Tadi orang tak mau masuk gereja, kita bilang mau pengucapan syukur bukan cuma sekedar datang makan minum, tapi yang terutama sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus mempersembahkan pujian dan syukur, hormat kita kepada Tuhan sang pemilik hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya hari Minggu ini kita ada di kaabahnya Tuhan, bukan secara rutinitas hari Minggu, setiap hari Minggu kita beribadah, bukan cuma karena hari ini ada ucapan syukur, tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Selama-lamanya dalam hidup ini prioritas kita mengasihi Tuhan, karena dengan apapun juga yang ada pada kita, kita tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Harta kekayaan apapun tidak cukup membalas
ini memuji memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali itu kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita tetap punya hati yang
kita dahsyat dan ajaib. Amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Aku mau selalu bersyukur saya mengenang pujian pertama dari seluruh, karena ini wanita yang banyak. Wanita yang puji Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun Bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kau setia. Tak pergi dari
pada pertengahan ibadah kami sangat bersuka cita Tuhan, karena kami boleh bertemu satu dengan yang lain, dengan jemaat Tuhan yang ada, dengan anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sangat mulia, Engkau sangat besar di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu. Engkau urapi dia dengan heran, agar kiranya berkat firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua. Dan kami boleh pulang membawa berkat Tuhan yang berasal dari firman Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami jemaat Tuhan siap menyambut firman-Mu dan akan duduk manis mendengar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Gembala akan melayani kita dengan firman Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Waktu saya memuji Tuhan, saya rasakan Tuhan ada hadir bersama dengan kita. Amin. Lalu waktu saya memuji Tuhan, terbesit satu lagu lama. Saya masih ingat Bu Medi yang tahu lagu ini. Saudara, sebelum kita pulang, di setiap rumah ada nasi jaha, ada masakan enak-enak saudara. Nanti sebentar saudara pulang menikmati. Dan hari ini kita mau menikmati Tuhan dulu. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Menikmati, lagu ciptaan dari almarhum Pendeta Yoyo Awodatu. Ini lagu sangat indah saudara. Kalau saya nyanyikan lagu ini, terasa saya ada dekat sekali dengan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, sampai kita rasakan Tuhan itu bisa kita nikmati. Tuhan ada pribadi yang tidak menakutkan, bukan menakutkan, tapi pribadi yang bisa menikmati setiap kehadiran kita, dan kita bisa menikmati kebaikannya itu. Haleluya. Ku ingin menikmati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Pribadi-Mu Tuhan, Kita kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. seperti rusa Mata air jernih. Yes, haleluya, haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, bahkan dan
berkomitmen bahwa Engkau Yesus pribadi yang sangat berharga dalam hidup kami. Apapun yang Engkau luaskan kami miliki, itu tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan, kuasa kasih Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar isi hati Tuhan lewat firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih dan anugerah Tuhan yang membawa kita ada di siang ini, di minggu ini. Ada beberapa muka, ada muka baru, ada muka yang sudah lama gak muncul, ya. Keluarga besar, Bapak Rommel, anak-anak ada, bahkan keluarga kami juga ada, ya. Sebenarnya tadi saya mau suruh Kak Michael bersaksi, atau sebentar dia mau bersaksi, ya. Boleh Kak Michael? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi kata pantun gini, burung Papua, burung cendrawasih, dikejar terbang oleh burung merpati. Dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Allah. Firman Allah, kalau beberapa minggu saya berbicara tentang keluarga Kristen, ya, itu bagaimana dan harus bagaimana. Dan hari ini saya tidak lagi berbicara tentang keluarga Kristen. Kita akan melihat, ya, di dalam hidup ini sesungguhnya setiap hari kita mengalami peperangan, ya, bukan perang secara jasmani, bawa tombak, bawa pedang, tidak, ya. Setiap hari kita itu menghadapi peperangan, tetapi ada satu peperangan yang kadangkala nggak perlu kita perang, tapi kita perang, ya. Judul firman Allah ini agak dramatis saudara, ya. Saya beri judul peperangan yang tidak perlu. Bagaimana itu gambarannya? Ada perang, maka perang nggak perlu. Biar tidak usah perang, kira-kira gitu. Mari kita akan lihat dulu di dalam Yosua pasal yang ke-13, ada 3 ayat kita mau belajar. Yosua 13 ayat 1 sampai 3. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti biasa, pembacaan pertama kita menghormati dan kita bergantian. Ayat 1 saya, ayat 2 jemaat, dan ayat 3 bersama-sama. Ayat 1 bilang gini, Yosua pasal 13. Saya baca. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih masih amat banyak yang belum diduduki. Ayat 2, 1, 2, 3. Inilah negeri yang tinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Mesir. Ayat 3, 1, 2, 3. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menolong, memberkati, dan suka hidup bersama dengan kita. Itu Tuhan kita. Saya selalu katakan Tuhan orang percaya, Tuhan orang Kristen berbeda dengan Tuhan orang lain, ya. Karena apa? Saya selalu berkata hanya Tuhan orang Kristen yang pernah menjadi manusia
Ya. Dan dia hidup seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada agama, tidak ada sekte kepercayaan yang sama dengan kepercayaan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu waktu di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yosua ini, Yosua katakan oleh firman Allah tadi, balik ke ayat 1 dulu, ya. Yosua itu dikatakan setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Kemarin hari apa itu waktu saya melayani di SMK-nya Sefania, ya Sefania, saya menyampaikan firman, sehebat-hebat manusia dan sebanyak dana apapun keuangannya untuk menahan lanjut usia itu nggak bisa. Benar saudara? Ya, Titik Puspa itu cobannya doi dikeluarkan untuk operasi plastik, ASI tetap dia alami tua. Ya, itu namanya kodrat manusia menjadi tua. Dan Yosua itu kata firman Allah, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Saya bertanya, siapa di sini yang tahu umur Yosua waktu meninggal kira-kira berapa tahun? Kami kan tahu, belum belajar gembala, gitu tahu. Yosua mati, Alkitab mencatat dia umurnya 110 tahun. Itu Yosua. Masih lebih lagi tua dari Yosua 10 tahun ada, namanya atasannya senior, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu mati umur 120 tahun. Tapi di masa tua Yosua kita akan melihat firman Allah. Dikatakan berfirmanlah Tuhan, ya, ngomonglah Tuhan, kira-kira itu. Berbicaralah Tuhan kepadanya, kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu. Jadi ternyata dari pelayanan muda sampai tua, Tuhan itu Immanuel. Katakan amin. Tuhan itu beserta, Tuhan itu selalu menyertai kita, ya. Sehingga dalam pelayan di masa tua Yosua, Yosua sudah tua, Tuhan masih ngomong, Yosua engkau sudah tua nih, mar sayang, kira-kira gitu. Mar ada tugas, ada tanggung jawab, ada target yang belum engkau kerjakan. Ada 5 raja kata firman Allah tadi, ya, yang dicatat di dalam ayat yang ketiga. Ada 5 raja yang engkau belum habisi, kira-kira, yang belum engkau taklukkan. Dan saudara tahu, 5 raja ini bukan raja besar. Dia raja di negeri-negeri yang kecil. Saking kecilnya Yosua pandang enteng. Saking kecilnya Yosua ini anggap gampang. Terakhir kuat yang kecil itu nanti. Kita manusia kan kayak gitu saudara kan, ya. Oh yang kecil, oh gampang nanti. Sebentar itu, habis sebentar itu. 5 satu kali serang selesai. Ternyata di pemandangan Tuhan itu merupakan sebuah kesalahan. Itu merupakan sebuah kelalaian. Itu merupakan sebuah kelemahan dari Yosua. Yosua tidak belajar dari seniornya Musa. Bapak Ibu Saudara, Musa itu satu-satunya, nanti kita akan lihat ayatnya. Musa satu-satunya hamba Tuhan. Musa satu-satunya pelayan Tuhan, gembala, kira-kira gitu.
satu-satunya pelayan Tuhan yang mendapat prioritas khusus dari Tuhan. Apa prioritas khususnya? Mari coba buka dulu di dalam Ulangan pasal yang ke 34 ayat 4 sampai ayat 7. Saudara perhatikan. Ulangan 34 ayat 4 bilang ini. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan apa? Menyeberang ke sana. Terus lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Terus dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Terus Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum apa? Hilang. Bayangin saudara, seumur 120 tahun tapi Alkitab mencatat matanya belum kabur. Ya, itu Kak Esther nampaknya cantik itu. Mak coba kalau tidak pakai kacamata suruh baca Alkitabnya tidak nampak itu. Betul saudara? Oh, so masalah, apalagi istri saya, adiknya yang lebih muda, ibu gembala. Oh, kalau sudah pakai kacamata sudah bisa baca. Saudara bayangkan, Musa 120 tahun, Alkitab katakan sampai mau mati. Alkitab yang tulis, kalau Alkitab tulis gak pernah salah saudara, ya. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang, masih kuat, masih boleh pergi kobong kira-kira gitu, masih boleh papacul, masih boleh tanam padi dan lain sebagainya. Itu kalau Allah memelihara. Okay. Allah memelihara. Dan saudara perhatikan, Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan hanya gara-gara kesalahan apa? Kecil, bukan besar dosanya, bukan besar kesalahannya, hanya kecil. Kesalahan Musa salah satunya apa saudara? Ya, waktu Musa, bangsa Israel, jemaat yang digembalakan berteriak, Musa, lebih bagus balik jauh ke Mesir daripada kita mati kehausan di padang gurun. Bak teriak-teriak. Biasa laki-laki itu paling apa? Gak tahan kalau dengan omelan. Benar saudara? Istri saya kalau semua lah, rasa mau pergi tidak mau dengar. Itu laki-laki, ya. Maka selalu istri bilang, kalau kamu papi lain kuat, nggak kecil sekali, lebih dari perempuan. Saat kita bilang cerewet katanya. Padahal kalau kita lihat orang cerewet, nggak sama. Nah Musa seperti itu. Waktu bangsa Israel berteriak, Musa nggak peduli pada orang kan, ya. Semua mati ini kehausan. Musa disuruh oleh Tuhan, itu ada gunung batu. Acungkan tongkatmu, si tunjuk hebat tuh keluar air jodoh ngana, biar berhenti tuh ngomel kira-kira gitu. Karena hilang kesabaran, hilang kelemah lembutan Musa pukul batu itu, gunung batu dipukul berapa kali kata Alkitab? 3 kali. 1, 2, 3. Memang keluar air, tetap terjadi mujizat. Karena mujizat Allah tidak akan pernah berhenti hanya karena satu kesalahan. Katakan amin saudara. Ini anugerah bagi kita. Meskipun kita ada kekurangan, tapi yakinlah mujizat Allah itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dia mampu melakukannya, itu Allah kita. Tapi dampaknya Musa
Di pemandangan Tuhan itu sebuah kesalahan kecil. Musa kan ngana pukul itu gunung batu, ngana tidak bisa masuk tanah Kanaan. Mari kita izinkan ngana lihat di ayat yang kita baca tadi. Musa hanya bisa melihat, luar biasa itu tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel pada zaman dulu dia hanya ada 2 mata pencaharian. Kalau enggak pertanian, peternakan. Maka kita katakan bangsa Israel itu tanah Kanaan itu melimpah susu dan madu. Susu dihasilkan apa? Dari apa saudara? Lembu, dari sapi, dari lain binatang piaraan. Berlimpah susu dan madu. Ya, madu dihasilkan dari tanaman berbunga-bunga yang begitu indah. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kegagalan kita meraih kesuburan, kehebatan tanah perjanjian karena perkara yang kecil. Sama dengan Yosua. Yosua di masa tuanya dia begitu mengabaikan 5 negara ini, 5 raja kecil ini. Coba buka di ayat pokok kita tadi. Nah, bagian yang ketiga tadi. Di ayat pokok kita ulang Yosua pasal 13 ayat 1 sampai 3, ayat 3-nya. Ini kelemahan, ini kekurangan dari Yosua. Dia tidak belajar dari seniornya Musa. Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan karena kesalahan kecil. Dan Yosua dikatakan ada 5 raja kota orang Filistin, yakni Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron, dan orang Awi. Di sini saya tulis Bapak Ibu Saudara, karena sulit untuk diingat, jadi saya tulis. Ya. Ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama di Gaza. Di Gaza ada satu nasir Allah yang kuat. Namanya siapa? Simson. Orang Betawi bilang Samson. Simson. Ya. Simson hancur karirnya. Simson hancur panggilan Tuhannya. Simson hancur karunianya waktu dia ada di Gaza. Siapa? Dia ditaklukkan oleh siapa saudara? Delilah. Padahal masih banyak perempuan yang lebih cantik daripada Delilah. Mungkin ribuan bahkan jutaan dia bisa miliki itu. Tapi waktu Tuhan bilang jangan, dia memaksa hancur karirnya. Itu terjadi di Gaza, di satu negeri, satu kota namanya Gaza. Lalu yang kedua, ya, di sini saya tulis saudara, ada satu juga raja yang hancur karena daerah-daerah ini. Ya, yang kedua saudara, ada di Gad. Bangsa Israel satu waktu perang dengan Raja Gad, terkenal dengan pahlawannya siapa namanya? Goliat. Goliat so eje-eje. Dia so cakap mau make. Israel pengecut ngana kamari tuh kalau kata laki-laki. Untung orang Israel pada waktu itu belum ada orang Silian. Mungkin kalau orang Silian, dia so minum cantik aja. Pada ketek panara pakai teh kira-kira. Bayangin saudara, Goliat mencemooh barisan orang Israel. Lalu ada satu anak yang kita katakan masih kemerah-merahan, namanya Daud. Daud maju, tapi sebelum maju saudara, waktu dia bilang begitu, dia marah Pak Goliat. Kalau saudara baca ada satu ayat, DPKK tarik kamari ngana capar uli ngana Daud gini, bikin
lalu keluarga pekeng ini. Ada satu ayat itu. Kalau tidak salah kakaknya Elsama tarik. Yang marah, dia anggap siapa nggak Daud? Orang yang paling kurang gizi di keluarga kira-kira gitu. Nah saudara, kadang-kala kita manusia, maaf cakap, titik kejatuhan kita karena kadang-kala kita pandang enteng sama dengan kakaknya Daud. Tapi Daud meskipun kecil waktu itu, dan saya yakin meskipun Daud kulitnya lebih putih dari ibu-ibu yang ada di sini, Alkitab katakan kemerah-merahan. Kenapa kemerahan? Saya yakin dia kemerah hitam-hitaman karena dia ada di padang gurun, padang rumput untuk menggembalakan domba ayahnya yang 2-3 ekor itu. Ya, kalau satu hari ada 12 jam, dia mungkin ada sekitar 9 jam dia ada di padang berumput, panas, serangan binatang buas dia harus hadapi. Itu Daud. Tetapi saudara, oleh karena Daud pahlawannya orang Gad itu kalah. Dan yang ketiga, kalau saudara baca, itu ada di daerah Askalon itu satu bangsa bagian Filistin. Di sini saya tulis itu namanya bangsa Gibeon. Ya, bangsa Gibeon ini dia pura-pura datang Pak Yosua, tapi kota, tapi negara, tapi desa, tapi daerah mau dihancurkan sama orang Filistin. Tolong saya. Mereka orang Gibeon itu pura-pura, ya, pakai baju yang compang-camping, baju yang jelek-jelek, sendal yang putus, ya, satu merah satu hijau. Karena kenapa? Oh, karena perjalanan jauh, tapi sandal rusak. Yosua terkecoh. Kalau saudara baca, Yosua sudah jauh ke belakang kanan. Sudah jauh ke belakang kanan. Biar kita yang hadapi dorang-dorang itu. Waktu dihadapi saudara, makanya saya beri judul tadi, peperangan yang tidak perlu. Bangsa Israel perang bersama 5 raja ini. Dan sejarah Alkitab, selama perang Yosua perang untuk membela orang Gibeon ini saudara. Dia perang sampai 1 hari perang. Dia bilang, Yosua bilang sama Tuhan, saya tahan matahari di atas ya, jangan turun dulu. Kita mau habis orang itu. Makanya sampai sekarang 1 tahun kadang-kala ada selisih 1 hari. Kenapa? Karena matahari berhenti, tidak turun, berhenti, sempat berhenti. Bayangin, mereka berperang sampai malam perang, tapi tidak ada malam, terang terus. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, kita butuh kerja, kita butuh duit. Maka kalau kita umpama kerja dari jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi lagi, terus seperti itu, kita mau saudara? Pasti kita bilang, biar for siapa kok mencari? Nah, Yosua dan bangsa Israel itu perang seperti itu saudara, untuk membela Gibeon yang dianggapnya kecil, membela Gibeon yang dianggapnya susah itu, padahal cuma tipu-tipu. Karena orang Gibeon itu DPV astuti. Tahu astuti saudara? Asli tukang tipu. Ya, itu Gibeon, asli tukang tipu, tertipu bangsa Israel. Yosua tertipu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita sebagai orang percaya, kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari merugikan kita sendiri dari hal-hal yang kecil. Sementara kitab Matius bilang, setialah dari perkara yang kecil, Tuhan akan setia berikan kesetiaan pada perkara yang besar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah, kita mau belajar dari
pribadi Yosua. Padahal tadinya bangsa Israel itu bangsa yang apa yang Yosua suruh dia ikut. Makanya meskipun perang sampai dari pagi ke pagi dia ikut terus. Mari kita akan lihat di dalam di dalam Yosua pasal 1 ayat 16. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya kenapa Tuhan berbicara keras kepada Yosua. Yosua 1 ayat 16 bilang ini. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan apa? Pergi. Bayangin, bangsa Israel itu tingkat kesetiaannya, tingkat kepatuhannya kepada pimpinannya waktu itu Yosua sangat begitu besar. Makanya disuruh perang 1 hari 1 malam pun dia oke. Ya. Kenapa? Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang akan sertai kita. Amin. Kalau saudara masih ingat minggu lalu saya khotbah tentang bagaimana seringkali kita sebagai orang percaya yang tadinya kita dipimpin Tuhan, lalu kita menyuruh Tuhan yang ikut kita. Benar saudara? Tentang angin hibur, ya. Waktu Yesus bilang, ayo kita bertolak ke seberang, ya. Setelah sampai di perahu, kira-kira Petrus bilang, sudah Jo, Tuhan, duduk Jo di belakang Jo, istirahat Jo. Kita kok so biasa pengalaman di laut mencari. Maka Alkitab katakan Yesus tidur. Dan minggu lalu saya katakan, kira-kira Yesus tidur benar nggak saudara? Saya katakan enggak pernah tertidur. Karena penjaga orang percaya itu nggak pernah terlelap. Nah Bapak Ibu Saudara, kejatuhan kita, kekalahan kita, kenapa kita di dalam hidup ini kita tidak sampai dengan finish yang baik? Karena seringkali perkara-perkara yang kecil itu selalu menghalangi kita. Perkara-perkara yang kecil itu selalu coba menghancurkan kita. Tadi ada 5 kota tadi toh, raja. Yang ketiga ada di Asdod namanya tadi. Ada bangsa Asdod. Bangsa Asdod inilah waktu terjadi peperangan, ya. Anak hamba Tuhan, anak Imam Eli, namanya Hofni dan Fineas, dia mati di Asdod. Hanya karena apa? Perkara kecil, ya. Jemaat ada bawa persembahan, lalu DP anak Hofni dan Fineas ambil peda kecil, kong dia potong. Kalau ada tuh pala-pala, apa namanya kira-kira itu? Pala-pala babi guling, ya. Tuh DP papa belum dah doakan, dia suruh potong set. Makanya dua-duanya mati. Kecil kayaknya, ya, wajar. Tapi hati-hati. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, meskipun itu kecil dan kita lakukan, ada dampaknya, ada akibatnya. Dan itu sebabnya ini kadangkala dapat dimulai dalam hidup kita hanya karena satu, ya, hanya karena satu. Karena bangsa Israel pada waktu itu, coba sudah perhatikan Yosua, tolong baca, buka film Yosua 18 ayat 3, ini ayat yang terakhir. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini penyebabnya kenapa Yosua kehilangan berkat Tuhan dari 5 negara yang harus ditaklukkan.
ternyata penyakitnya ini Yosua dan bangsa Israel bermalas-malasan. Apa arti bermalas-malasan dalam bahasa lain, saudara? Yosua dan bangsa Israel ada di zona nyaman. Dia tidak mau lagi. Oh, ini pelayanan susah, dia tidak mau cari yang enak-enak saja. Ini penyakitnya. Dan penyakit bermalas-malasan ini tidak ada obatnya. Tidak ada toh? Ada jual kapsul penghilang penyakit bermalas-malasan. Tidak ada. Dia bisa sembuh kalau dia bangkit dari dirinya. Dia bisa hilang kalau dia timbulkan imannya itu. Amin. Sesuatu yang gak gampang. Ya. Kata Alkitab, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Amin, saudara. Sudah pernah lihat biji sesawi? Waktu kami ada di Kepulauan Riau melayani, ada jemaat pulang dari Yerusalem, ya. Dia bawa biji sesawi, sempat saya tanam, tumbuh, saudara. Biji sesawi itu lebih kecil dari biji bayam. Waktu saya pegang satu, saya lagi khotbah, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang saya pegang? Saya begini, saudara. Oh, mana ada kepala ada pegang itu. Begitu saya buka, ya, saya center, ada biji kecil hitam, tidak nampak gembala. Karena tidak percaya, saya turun, saudara, saya tunjukkan. Ini ada toh, kecil. Bayangin, iman yang kecil seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Apa gunung? Bisa gunung persoalan, bisa gunung berkat, ya. Gunung itu bermacam-macam, tergantung sudut pandang mana, saudara. Ya. Ada kala banyak berkat yang kita alami, ternyata berkat itu seperti gunung, harus kita pindahkan. Gara-gara berkat ini ternyata saya sudah jauh dari Tuhan. Oh, gara-gara persoalan gunung ini saya jauh dari Tuhan, harus dipindahkan. Apa yang bisa memindahkan? Hanya iman sebesar biji sesawi. Karena iman, Bapak Ibu Saudara, Abraham percaya akan janji Tuhan, sehingga meskipun sudah usia lanjut, Tuhan berikan kekuatan bagi Abraham. Dia bisa memiliki keturunan namanya Ishak. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir, mari kita jangan sampai terikat oleh roh bermalas-malasan. Ya, makanya ada lagu anak muda, jangan lelah bekerja di mana? Ladangnya Tuhan. Kita tidak lelah gembala, maksud tidak ada apa-apa ini, ya. Tapi yakinlah Allah kita yang selalu menguatkan iman kita, dia akan memberikan kemampuan kepada kita. Segala hormat puji dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Kita nyanyikan lagu tadi, menikmati Tuhan. Saya rindu kita hafalkan lagu ini. Lagu yang sangat memberkati kita orang percaya. Yesus. Dalam
kami. Mari kita sama-sama pamit. Amin, haleluya. Pribadimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mata air jernih, terpujilah nama Tuhan. Pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus, Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus.
ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Gembala kami yang baik, hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau memakai dia lebih luar biasa bagi kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di GPDI Mawar Salon. Apa terlebih di mana hamba-Mu pergi dan berada, Engkau mau tetap tolong dia. Kekuatan Roh Kudus Engkau alirkan di tengah keluarga hamba-Mu. Berkati hamba-Mu sekeluarga. Bahkan kami semua jemaat-Mu GPDI Mawar Salon, Tuhan berkati. Bahkan saat ini Tuhan kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar kekuatan Roh Kudus terus menerus akan kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan kami akan memberikan korban kami persembahan. Tuhan berkati besar kecil. Tuhan tilik dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengampuni setiap kelemahan kekurangan kami. Kami akan memberi korban persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biar dalam hidup kita selalu mau menghargai dan mentaati setiap perintah Tuhan bagi kita semua. Setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kita. Kita nyanyikan satu pujian. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah menolong memimpin ibadah kita hingga ada di saat ini. Dan sebelum kita tutup ibadah, ya, ada rombongan dari calon legislatif provinsi Ibu Prisidia Rondo SS MPD. Ya. Kemarin kami gembala sempat berjumpa dengan Ibu waktu ada acara
di GPD Philadelphia Kuyanga, ya. Saya pribadi sempat bilang sama ibu jadi tanggal 10 ibadah dengan orang memang belum besar, maksudnya masih kecil, ya. Mungkin dari mimbar ini saya beri kesempatan bagi rombongan dari ibu yang sudah hadir untuk memberikan sepatah dua patah kata dulu sebelum saya tutup ibadah. Kami persilakan. Kalau ada pujian boleh juga. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari tim Persilia Rondo. Pertama, memang Persilia tidak bisa hadir sebab undangan itu harus dia sebagai tim kita sebagai ketua harus dibagi-bagi, ya, supaya semua kebagian. Jadi sekedar tahu jadi kenapa kami hadir di sini. Tapi Persilia semua nominasi agama kami pandang sama, ya. Kami juga tim adalah dari Kristen Protestan, namun kita tahu kita adalah warga kerajaan Allah. Nominasi apa saja, setiap orang warga kerajaan Allah yang memiliki Kristus berarti dia memiliki Roh Kristus. Jadi kita yang memiliki Roh Kristus, kita diberi kuasa sebagai anak Allah, berarti kita satu suku, ya, satu suku di dalam Kristus. Sebagai satu suku kita punya 3 matra, ya, memelihara Roh Kristus. Kemudian kita punya komunitas di mana kita boleh bersaksi. Ini baik di dalam komunitas keluarga maupun komunitas sebesar ini kita boleh bersaksi. Kemudian yang ketiga, dia punya. Kalau tidak kita punya memiliki apa-apa, kita mendoakan orang-orang satu komunitas dan komunitas yang lain. Jadi kita satu adalah suku kerajaan Allah, memiliki Roh Kristus. Jadi jangan bingung dengan di sana ada gereja ini, ada gereja itu, gereja itu. Semua satu di dalam Kristus. Jadi hanya 3 matra ini, yaitu memelihara Roh Kristus di dalam kalbu iman kita. Kedua, kita punya persekutuan keluarga dan persekutuan lebih besar seperti ini. Di mana di sini baik dalam keluarga kita bersaksi, walaupun dalam persekutuan besar seperti ini kita boleh bersaksi dan kita berdiakonia. Kalau kita tidak punya, kita mendoakan. Kalau kita punya rezeki, kita memberi. 3 matra itu. Jadi jangan dilihat kami dari domain Protestan, tidak. Jadi dari tim Persilia Rondo tidak seperti itu. Persilia Rondo juga opanya dulu pernah memegang ketua BKS AUA Sulawesi Utara selama 3 periode. Jadi sekedar informasi. Jadi BKUS awal antar umat beragama Kristen dan termasuk kerjasama dengan umat Muslim dan Hindu Buddha. Namun kita di dalam sesama Kristen,
sebenarnya kita satu suku, ya, di dalam kerajaan Allah. Seperti orang Minahasa tidak mungkin jadi orang Ambon, orang Minahasa tidak mungkin jadi orang Irian. Dan begitu juga kita satu suku kerajaan Allah di dalam Kristus, tidak mungkin kita berubah. Peliharalah iman kita, kita kuatkan, selalu kita bertobat, dan kita tidak terlepas dari Kristus hidup di dalam diri kita masing-masing. Salam, inilah salam dari Priscilia terhadap agama-agama Kristen yang ada khususnya di Mitra ini. Jadi kita supaya kita tidak sendirian, ya. Jadi inilah saya mau perkenalkan Priscilia. Dia tidak memilih-milih, namun dengan banyak undangan di pagi ini, kita memperoleh sharing, dan saya sendiri di dalam tim mendapat lokasi di sini. Saya kira tidak mengurangi, ya, cita-cita Priscilia dengan kehadiran saya ini. Selamat di dalam berkat Kristus dalam hari Minggu ini. Shalom. Terima kasih. Ada teman-teman boleh kita sumbang lagu di sini atas permintaan jemaat komunitas ini. Pak Jack, ini ibu bawa anak kecil. Membawakan satu persembahan sebuah lagu, saya perkenalkan ini Jack Timban. Dia di tim kami urusan kamera, elektro, pencatatan data-data, dan ada juga menyusun jadwal ke mana kita akan pergi. Kemudian Pak Marbun, tugasnya kita bersama-sama pasang baliho kalau ada mungkin dari istrinya dan anaknya, jadi kita bawa, dan kita di sini akan memulai berkat dari persekutuan ini, juga persekutuan, dan di mana ada persekutuan kita boleh bersaksi walaupun hanya sebuah lagu. Untuk itu hidup
Puji Tuhan, Tuhan memberkati buat persembahan lagu sekaligus sepatah dua patah kata dari tim Ibu Priscilia Rondo, ya. Bu Priscilia ini DP suami orang kita Tapanuli atau Batak. Makanya timnya tadi saya lihat, oh Pak Marbun di Batak ini. Kom DP Ibu apa? Si Majuta. Oh, masih saudara di TP almarhum kakak. Kita belum lama di sini. Bagi rombongan saya beritahu, orang lama melayani di daerah Batam. Jadi kalau di daerah Batam, Kabupaten Lingga, itu banyak orang Batak. Tompe jemaat banyak Batak, loh. Ada Siahaan, ada Panjaitan, ya. Kalau Marbun ada waktu saya melayani daerah Dumai, ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat kunjungannya. Titip pesan ucapan terima kasih kami buat Ibu, ya. Tuhan tolong setiap kerinduannya biar semua boleh jadi untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin, ya, karena Ibu Priscilia Rondo ini ternyata so banyak dikenal di Kuyanga, hampir ya menggaung-gaungkan namanya. Kemarin kami yang ketemu dengan Ibu di sana, ya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat setiap perhatiannya bagi kami GPDI Mawar Salon di Silihan 1 ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Yesus. Bagi dia, bagi dia. Amin. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Sekali lagi, bagi dia. Amin, haleluya, haleluya. Hormat bagi Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, segala hormat, segala kemuliaan kami patut kembalikan kepada Tuhan di setiap rangkaian ibadah yang dapat kami beri, yang dapat kami kerjakan, yang dapat kami persembahkan untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Di belakang mimbarmu yang sangat kudus ini Tuhan,